Kinaya Dipa berusaha menasehati Niti Wijaya dan Niti Mustapa, sehingga keduanya terlihat lebih tegar. Namun meski begitu, kedua mata remaja itu tetap nampak berkaca-kaca. Keduanya lalu mendekati Ki Surayuda. Dengan tangan terkepal Niti Wijaya bertanya, "Yang Surayuda, benarkah ayah mati dibunuh company?" Benar, Den. Ayah Aden meninggal dalam perang di Lengkong. Duel 1 lawan 1 di pos Lengkong. Belanda 1 pos habis dibantai oleh prajurit Aji Barang. Kami bersama ayah Aden menggempur pos Lengkong malam hari. Paginya ayah Aden sudah kedapatan terkapar di kebun dekat pos. Ayah Aden terkena kelewang di pinggangnya. Meski terluka parah, namun saat itu beliau belum meninggal. Eyang Ngabehi menyuruh kami agar membawa pulang ayah Aden ke Aji Barang. Tapi sampai di Windu Negara, beliau sudah tidak kuat. Beliau kemudian dikebumikan di Cibodas, di tanah kelahirannya. Meninggalnya ayah Aden termasuk baik, sebab disaksikan oleh keluarga dan sanak saudaranya di Windu Negara. Niti Wijaya dan Niti Mustapa saling pandang. Mereka masih terlihat seperti orang kebingungan. Keduanya kemudian mendekati Kinaya Dipa. "Eyang Naya, ayah mati syahid mengemban perang suci, kenapa malah pada menangis?" Kinaya Dipa menghela nafas. Dia bingung hendak menjawab apa. Karena tak mendapat jawaban dari Kinaya Dipa, keduanya lalu menghampiri ibunya yang masih pingsan di pangkuan Dipa Menggala. "Mariwa, ibu dibawa istirahat aja di kamar." Mereka kemudian membawa Mas Ajeng rapih ke dalam kamar. Rara Resmi segera merapikan tempat tidur. Dipa Menggala dan Ibu Ngabehi Singadipa kemudian menunggui Mas Ajeng rapih yang masih pingsan. Kinaya Dipa yang melihat kondisi Mas Ajeng rapih kemudian mendekati Rara Resmi dengan membawa segelas air putih. "Jika ada apa-apa, kalian semua belajarlah untuk bisa sabar sedikit. Basuhkan air ini di ubun-ubun kakakmu. Selebihnya usapkan ke wajah dan balurkan juga dari leher sampai ke lututnya." Rara Resmi segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Kinaya Dipa. Terkena daya air tawar yang diberikan oleh Kinaya Dipa, Mas Ajeng rapih langsung siuman. Badannya terasa sejuk. Perlahan ia membuka kedua matanya. Mas Ajeng rapih melihat kiri kanan. Ia mulai ingat dengan apa yang terjadi. Hatinya bergolak kembali. Teringat ia akan suaminya yang saat itu akan berangkat ke medan laga. Ia teringat dengan Sasmita yang diterima kala itu. Mas Ajeng rapih bermimpi ada banjir melanda dari arah selatan. Dalam mimpinya, Secamenggala yang sedang berkuda diterjang banjir. Secamenggala bersama kudanya terseret arus dan akhirnya tenggelam dalam banjir tersebut. Mimpi itu sekarang menjadi kenyataan. Secamenggala kini telah pergi meninggalkan anak istrinya. Mas Ajeng rapih menyebut asma Allah untuk menguatkan hati dan menenangkan pikirannya. Ia berusaha menerima kenyataan bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Ia kemudian ingat dengan kedua anaknya yang sudah menjadi jejaka. Rara Resmi bergegas membantu kakaknya tatkala melihat Mas Ajeng rapih beringsut hendak duduk. Semua orang di tempat itu segera mendekat dan berkumpul. Niti Wijaya dan Niti Mustapa segera berlutut mencium lutut ibunya dan menghaturkan sembah bakti. "Bu, saya ingin jadi satria utama. Pepatah bilang, seorang satria tidak boleh menitikan air mata, apalagi sampai menangis terisak-isak. Dalam perang, hal itu bisa bikin apes prajurit." Yang Surayuda menemani ayah menggempur pos Lengkong. Belanda 1 pos mati semua. Posnya dibakar. Tapi ayah terkena kelewang di pinggangnya. Meski terluka parah, namun saat itu ayah masih sadar. Perintah Eyang, ayah suruh dibawa pulang ke Aji Barang. Tapi di Windu Negara ayah sudah tak kuat, jadi akhirnya meninggal. Ayah kemudian dimakamkan di pekuburan Cibodas, di desa kelahirannya.
Meninggalnya ayah termasuk baik, sebab disaksikan oleh keluarga dan sanak saudaranya. Di sana ayah bisa berkumpul dengan para leluhurnya. Ibu tak perlu menyayangkan kepergian ayah. Ayah gugur sebagai kusuma bangsa. Anakku berdua, aku ini seorang wanita. Setebal apapun imannya, jika mendengar kabar kepergian sang suami untuk selamanya tetap saja merasa kehilangan. Dasarnya ayah kalian itu seorang yang tampan dan gagah perkasa. Senang berbakti kepada orang tua, sayang kepada ibu dan juga disayangi oleh sanak saudara. Ya dihormati oleh kawan prajurit dan rakyat kecil. Bisa jadi penuntun dan panutan. Jadi kaca benggala atau contoh dalam berjuang mempertahankan Ibu Pertiwi hingga titik darah penghabisan. Semua telah menjadi nyata. Ibu hanya menyayangkan jalan hidupnya. Seorang yang bagus rupa dan akhlaknya harus diambil lebih dahulu. Mas Ajeng rapih terdiam. Ia mengusap air matanya yang masih bercucuran. Tersendat-sendat Mas Ajeng rapih kembali mengucap asma Allah. Seiring waktu, keluarga Ketumenggungan Aji Barang mulai bisa menata hati dan pikirannya. Mereka sudah mulai bisa menerima kenyataan. Setiap malam tetangga sekitar datang untuk ikut bertahlil dan berkirim doa. Ki Surayuda beserta rombongannya belum diizinkan untuk kembali ke medan laga. Mereka diminta menunggu hingga genap 7 hari sekalian beristirahat. Genap di hari ke-7 saat keluarga Ketumenggungan sedang berkumpul, Ki Surayuda beserta rombongannya pamit kepada Dipa Menggala. Anak Mas Dipa Menggala, berhubung keadaan sudah terasa lebih tentram, saya dan teman-teman mohon diizinkan untuk kembali ke Palagan. Jika kelamaan di sini nanti malah ditunggu Ayahanda Ngabehi. Niti Wijaya dan Niti Mustapa yang mendengar Ki Surayuda berpamitan langsung menyela. Sebentar Eyang Surayuda, nanti berangkat bersama-sama. Saya dan adik saya akan ikut ke Palagan. Mau jadi prajurit. Boleh kan, Wah? Dipa Menggala kaget mendengar kata-kata keponakannya. Benar, Wah. Niti Mustapa juga mau ikut ke Palagan. Wah, apa sih mau kalian? Kalian ini kan masih anak-anak, belum boleh jadi prajurit. Kami sudah bicara sama Ibu dan Eyang Putri. Mereka sudah mengizinkan. Ibu Ngabehi dan Mas Ajeng rapi tersenyum melihat tingkah kedua anak tersebut. Dipa Menggala jadi seperti orang kebingungan. Iya benar. Eyang sudah mengizinkan. Bukan bermaksud memaksakan mereka untuk jadi prajurit. Namun yang terpenting adalah agar bisa belajar menjadi pemberani. Selain itu kan mereka juga ikut dengan eyangnya sendiri. Jika ada hal-hal yang kurang baik pasti akan dinasihati, jadi bisa mendapat didikan yang lebih sempurna. Dipa Menggala terpaksa tak mampu menghalangi lagi. Ya sudah, silahkan kalau memang sudah diizinkan. Uwa hanya bisa mendoakan, semoga nanti dalam peperangan tidak akan menemui banyak kesulitan. Nah begitu, yang aku harap juga demikian. Pagi harinya Ki Surayuda beserta rombongannya berpamitan dan segera berangkat menuju ke Lengkong, diikuti oleh Niti Wijaya dan Niti Mustapa. Mereka berangkat menunggang kuda. Di Lengkong, Kiai Ngabehi Singadipa dan Pangeran Prawira Kusuma membuat pesanggrahan baru di dekat pos kompeni yang sudah terbakar. Pesanggrahan itu ditempati oleh satu brigade prajurit. Pagi itu mereka berdua menerima kedatangan Ki Jenggi dan Respati yang sebelumnya diutus untuk menelisik kabar di Roma. Ki Jenggi datang tergopoh-gopoh, memberi laporan. Kiai, ternyata benar Kiai. Prajurit Roma sudah kebobolan. Yang menyerang mereka bukan Belanda yang dari utara atau dari timur, tapi Belanda dari Betawi. Mereka naik perahu dari Karangbolong dan Ayah. Yang di Ayah sudah mendirikan pos, sedangkan yang di Karangbolong sudah membuat benteng. Lalu ada juga benteng pendem yang dijaga di Margaluyu dekat Tambak. Kiai Ngabehi Singadipa dan Pangeran Prawira Kusuma sesaat nampak seperti orang galau.
Apa di perjalanan tidak melewati pesanggerahan Roma atau berpapasan dengan para prajuritnya? Tidak, Kiai. Di wilayah pesisir selatan nampaknya Belanda tidak mendapat gangguan. Malahan di pos ayah Belanda jumlahnya cuma ada beberapa orang saja. Yang banyak justru kompeni-kompeni Jawa. Demang-demang di daerah itu sudah banyak yang tunduk. Dan di ayah ada penjara yang penuh dengan tahanan. Kiai Ngabehi Singadipa terdiam, sementara Pangeran Prawirakusuma mendengus kesal. Jika seperti itu maka sudah jelas kalau Tumenggung Kenduruan Mertawijaya beserta para prajuritnya telah kalah. Jika dipikir-pikir, dari Ayah dan Margaluyu menuju Tambak itu ibarat tinggal melompat saja. Sepertinya Belanda sedang menyusun kekuatan untuk memasuki wilayah Banyumas lewat jalur pesisir selatan. Baiknya Ayah dan Margaluyu kita gempur saja terlebih dahulu. Betul apa yang Dimas katakan. Sekarang juga pesanggerahan Lengkong kita geser ke selatan. Kita pindahkan ke Jati Jajar. Di Jati Jajar nanti kita bicarakan lagi lebih matang. Belum selesai pembicaraan antara Ki Jenggi, Kiai Ngabehi Singadipa dan Pangeran Prawirakusuma, datanglah rombongan Ki Surayuda bersama Niti Wijaya dan Niti Mustafa. Masukkan pesanggerahan, kedua cucu Kiai Ngabehi Singadipa itu langsung menghambur ke pangkuan kakeknya. Aduh Eyang, ayah sudah tiada. Kami ikut Eyang saja. Kiai Ngabehi Singadipa jadi terkejut dengan kejadian itu, sedangkan Pangeran Prawirakusuma dibuat mematung menyaksikannya. Mendengar Secamenggala telah tiada, Kiai Ngabehi Singadipa langsung merangkul dan memeluk kedua cucunya erat-erat. Kalian datang ke sini ayah kalian sudah tiada? Kiai Ngabehi Singadipa menatap Ki Surayuda yang sudah menghadap namun masih diam melongo tak segera memberi penjelasan. Ki Surayuda akhirnya menceritakan semua kejadian yang mereka alami semenjak keberangkatan mereka membawa Secamenggala dari Lengkong hingga peristiwa di Windu Negara dan Aji Barang. Kiai Ngabehi Singadipa mengangguk-angguk mendengar penuturan Ki Surayuda. Wajahnya menampakkan kesedihan yang mendalam. Iya. Jadi kedua anak ini berniat menggantikan ayahnya menjadi prajurit. Datang ke sini sudah mendapat izin dari ibunya dan Eyang Putri. Jelasnya aku disuruh mengasuh cucuku. Baik, aku terima Surayuda. Kiai Ngabehi Singadipa tersenyum kepada Ki Surayuda. Jadi prajurit Ketumenggungan sekarang jumlahnya 100 lebih 2 dengan kedua cucuku. Kang Mas Ngabehi, dengan gugurnya Ananda Secamenggala, saya telah kehilangan bahu kanan saya. Saya turut berbelasungkawa. Mari kita sama-sama berdoa memohonkan ampunan untuk Ananda Secamenggala. Semoga arwahnya diterima dan diberikan tempat yang baik di sisinya.